Cuy, bahas kasus Sumanto katanya. Oke guys, masuk Yudi punya cerita ya. Sumanto berasal dari Purbalingga, Desa Majatengah. Nih, kasus awalnya terjadi 11 Januari tahun 2003, di mana ada kuburan Borinah yang baru 16 jam tiba-tiba ada yang bongkar. Seperti dugaan kita yang membongkar ternyata Pak Sumanto. Bener banget. Hal ini karena di rumah Sumanto berserakan daging serta tulang manusia saat polisi datang. Wah, gak kebayang tuh. Polisi yakin kalau Sumanto juga pernah memakan mistam yang pernah memijit dia karena ada bajunya di sana dan mistam ini dilaporkan hilang guys. Plus ada dua orang lainnya yang menjadi korban saat Sumanto ini berada di Lampung dulu. Ternyata Sumanto ini melakukan hal tersebut untuk mendalami ilmu hitam dan ilmu kebal. Untungnya dia sudah tobat sih guys sekarang. Ilmu kebal? Ente kadang-kadang. Kok ke situ sih jokesnya? Kok badan gue panas banget ya kalau udah beres makan? Kenapa guys? Ini cuy, gue gerah banget deh kalau udah beres makan. Jangan-jangan SIC? Apaan tuh? Masuk Yudi punya cerita ya. Jadi Spontaneous Human Combustus atau SIC adalah tubuh terbakar spontan yang hingga kini penyebabnya masih menjadi misterius. Ini berapa korbannya? Patrick Oski, Helen Conway, sama George Moore. Masih ada lagi sih sebenarnya. Intinya mereka terbakar sampai jadi abu, tapi ada juga bagian tubuhnya yang masih utuh. Yang anehnya ruangan tempat mereka ditemukan semuanya utuh atau tidak terjadi kebakaran yang hebat. Padahal untuk tubuh jadi abu butuh suhu tinggi guys, kalau untuk dibakar. Jadi intinya mereka itu terbakar oleh suhu tubuh mereka sendiri. Tapi tenang aja guys, bisa jadi kamu cuman kekenyangan aja. Serius ada fenomena kayak gitu? Oke, gue cuman kekenyangan doang kan? Yalah, gue mah cuman kekenyangan doang kan? Wah, seru nih soal genderuwo. Cuy, bantu jelasin dong soal genderuwo. Hah? Genderuwo? Oke, masuk Yudi. Punya cerita. Itu dialog gua. Oke, jadi genderuwo diketahui berwujud seperti manusia bertubuh besar dan kekar dengan kulit berwarna hitam kemerahan. Selain itu, tubuh genderuwo konon ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Istilah genderuwo berasal dari bahasa Kawi Gandarwa yang berakar dari bahasa Sanskerta Gandharva. Gandarwa dalam kepercayaan Hindu dan Buddha digambarkan sebagai makhluk berwujud mirip manusia dan berjenis kelamin pria nih guys. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ia diyakini bersifat jahat. Namun ada pula genderuwo yang bersifat baik nih. Kalau yang baik biasanya wujudnya menjadi kakek-kakek berjubah putih, sedangkan kalau yang jahat biasanya menjadi sosok besar berbulu lebat, bahkan suka berwujud layaknya pria yang sudah beristri, guna menyamar dan akhirnya melecehkan wanita yang sudah beristri. Oh iya, genderuwo ini biasanya ada di pohon besar dan ada juga di bangunan tua. Berarti hantunya kalau gak nipu, cabul dong. Dialognya agak familiar ya. Cuy, lihat deh. Ini video dark web yang katanya yang dimakan sama orang tersebut adalah daging istrinya sendiri. Dimana pembunuhnya juga itu adalah badut itu tuh, yang maksa buat dia makan sop itu. Gila, serem banget kan? Anjir. Wait. Masuk Yudi punya cerita ya guys. Guys, please, ternyata itu adalah hoax. Nih, menurut Kominfo, itu cuman video Ray TV yang menyajikan video hiburan. Video aslinya berjudul Freak Soup Guy. Udah sih, gitu aja. Tapi gimana kalau pemerintah sebenarnya menutupi kasus ini? Intinya biar masyarakat tenang. Ayo, gimana? Wah, pencinta teori konspirasi ini. Udah gak ikut-ikutan. Hah? Siswanto? Siswanto siapa? Oh, bentar. Halo cuy, gue mau nanya nih. Ada yang nanyain Siswanto. Siswanto siapa sih? Oh, Siswanto. Gue tahu tuh. Ya udah, masuk Yudi punya cerita ya. Siswanto atau Robot Gedek ialah tunawisma serta orang tua buta huruf yang pernah membuat pemberitaan pada tahun 1996 heboh karena aksi kejam menyodomi 12 anak di bawah umur guys. Dan setelah dia membunuh korbannya dengan cara dimutilasi atau dipotong-potong, lalu jasadnya dibuang ke beberapa tempat seperti Pondok Kopi Jakarta Timur dan sekitar rawa-rawa bekas Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat. Dari 12 korban, polisi hanya menemukan 8 korban. Sisanya belum pernah ditemukan. Tahu gak yang bikin kesal? Siswanto memberikan ungkapan bahwasannya dalam bayangan saya yang saya bunuh itu adalah ayam. Lah, bangke banget tuh orang. Kalau ketemu gue ajak berantem nih pasti. Tenang, dia sudah diamankan dan dia dihukum mati. Cuman sebelum dia dihukum mati, tepat pada 26 Maret 2007, ia terkena serangan jantung nih guys. Tuh kan, malaikat maut aja pengen dia cepet-cepet log out. Udah gue ini lagi banyak kerjaan.